Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti dengan nomor stambuk B1 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya manusia dengan tema etika, relasi karyawan dan perilaku adil di tempat kerja. Etika dan perilaku adil memainkan peran penting dalam mengelola karyawan di tempat kerja. Etika merujuk pada prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu dan atau kelompok. Akan tetapi, tidak semua hak berasal dari hukum. Hak yang mengalir dari hak asasi manusia atau hak yang tidak dapat dirampas keyakinannya, tidak tertulis yang dianut oleh masyarakat secara luas. Sebagai contoh, kita ambil dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang tersohor mengatakan, kami menganggap kebenaran ini berdiri sendiri, bahwa semua orang diciptakan setara, bahwa mereka yang diberkati oleh Sang Pencipta dengan hak tertentu yang tidak dapat dirampas, yang diantaranya adalah kehidupan, kebebasan, dan pencairan kebahagiaan. Etika adalah prinsip tingkah laku yang mengatur seseorang individu atau suatu kelompok. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk memutuskan bagaimana tingkah laku mereka seharusnya dan tetapi keputusan etika tidak meliputi semua jenis tingkah laku. Sebagai daftar hukum di tempat kerja karyawan mendapatkan hak yang sah secara hukum. Salah satunya adalah hak untuk cuti, libur, hak untuk hak persetujuan atau tidak menyangi, hak karyawan pada kebijakan pemberian kerja, hak kedisiplinan, hak atas berkas pribadi, hak atas tunjangan karyawan, hak referensi, hak atas catatan kriminal, dan lain-lain. Undang-Undang Latham Griffin berisi rancangan undang-undang hak-hak untuk anggota serikat pekerja, melindungi mereka dari perlakuan buruk serikat pekerja mereka. Undang-undang Standar Tenaga Kerja Adil memberikan karyawan hak untuk mendapatkan upah minimum dan bayaran lembur. Pemindahan dan stigmatisasi pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun definisi penindasan bervariasi, sebagai besar sependapat bahwa penindasan melibatkan 3 hal. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan kekuasaan. Orang yang melakukan penindasan melakukan kekuasaan mereka untuk mengendalikan atau merugikan, dan orang yang ditindas kesulitan untuk membela diri mereka. Yang kedua yang dimaksud yaitu menimbulkan kerugian. Tindakan yang dilakukan secara sengaja bukanlah penindasan. Orang yang melakukan penindasan mempunyai tujuan untuk menimbulkan kerugian. Yang ketiga yaitu pengulangan. Kejadian penindasan terjadi pada orang yang sama secara berulang-ulang kali oleh orang atau sekelompok yang sama. Komandan penindasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya dalam bentuk sosial, yaitu menyebarkan hoax, mengucilkan orang dengan sengaja, dan memutuskan pertemanan. Ketidakadilan di tempat kerja. Salah satu cara melihat kejelasan etika perusahaan adalah mengetahui seberapa adil perusahaan tersebut memperlakukan karyawannya. Perlakuan adil merusak moral, meningkatkan stres, dan membawa pengaruh negatif bagi pekerja. Karyawan dengan penilaian yang kasar memiliki kemungkinan tinggi untuk berhenti dan menyampaikan kepuasan kerja dan hidup yang lebih rendah, stres yang lebih tinggi. Mengapa kita harus memperlakukan karyawan secara adil? Terdapat banyak alasan mengapa manajer harus bersikap adil. Ketidakadilan pada karyawan itu dapat memberikan pengaruh buruk. Salah satunya adalah terjadi pada penyimpangan di tempat kerja, seperti pencurian dan sabotase. Menggunakan alat-alat manajemen sumber daya manusia mempromosikan etika dan perilaku adil. Yang pertama yaitu alat seleksi. Alat seleksi yang dimaksud yaitu di mana seorang manajer menggunakan alat penyaring seperti tes kejujuran, pengecekan latar belakang, dan pertanyaan seperti, pernahkah Anda mengamati seseorang yang melanggar aturan di tempat kerja?
tanda tanya. Apakah Anda melakukannya, mengenainya? Kedua, alat pelatihan. Pada dasarnya yang diharuskan adanya pelatihan etika. Pelatihan harus menekankan dukungan moral dari pilihan etis dan komitmen perusahaan yang mendalam terhadap integritas dan etika. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja melalui SISDM, khususnya di perusahaan yang sangat besar. Mengelola program etika tidaklah mudah dan murah untuk melakukannya. Dibutuhkan perhatian yang hampir terus-menerus dari seorang manajer puncak perusahaan, serta investasi dalam menetapkan dan memantau kode etik dan melatih karyawannya. Yang keempat yaitu alat penilaian kinerja. Penilaian yang tidak adil dapat mengirimkan sinyal bahwa pemberi kerja akan mendapatkan perilaku kerja yang memanfaatkan perilaku yang tidak etis. Minimumnya salah satunya yaitu pemberi kerja harus memasukkan sasaran etika dalam penilaian terhadap para pimpinannya, khususnya pada pimpinan senior. Yang kelima yaitu kebijakan privasi karyawan, seperti halnya penilaian yang tidak adil. Kebanyakan karyawan memandang pelanggaran privasi mereka sebagai suatu hal yang tidak etis dan tidak adil. Di tempat kerja, pelanggaran privasi karyawan termasuk pencapuri atau seperti pengawasan ruang ganti atau rusel, publikasi hal-hal pribadi. Mengelola kedisiplinan karyawan. Tujuan dari penindasan karyawan adalah untuk mendorong karyawan agar mematuhi peraturan dan regulasi. Kedisiplinan diperlukan ketika karyawan melanggar salah satu peraturan. Akan tetapi prosesnya harus dipikirkan dengan baik dan adil. Selanjutnya, mengelola relasi karyawan. Relasi karyawan adalah aktivitas yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan karyawan kerja yang positif dan memberikan kontribusi yang produktif, motivasi, moral, dan kedisiplinan yang memuaskan, serta mempertahankan lingkungan yang kerja yang positif, produktif, dan kohesif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.